Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya An. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan kisah si Sarmin yang mengalami kisah mistis tak mengenakan saat ia sedang memancing malam di sungai bersama temannya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ke ceritanya. Tapi sebelumnya, jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Siang itu, sekitar pukul 1, Sarmin beranjak dari rumahnya. Ia membawa peralatan pancing, juga perbekalan. Sebab Sarmin berniat memancing malam bersama temannya di hutan seberang. Jadi kali ini, Sarmin membawa perbekalan cukup banyak dari biasanya. Sarmin pun menghampiri dua temannya yang sudah menunggu di pertigaan jalan. Mereka adalah Diro dan Ikin. "Min, si Karyo gak jadi ikut mancing, kenapa?" ucap Diro bertanya kepada Sarmin. "Istrinya sakit, jadi gak bisa ngikut," jawab Sarmin. "Waduh, jadi kita mancing bertiga nih," ucap Ikin. "Emang kenapa?" jawab Diro. "Kalian gak takut mancing malam di hutan cuman bertiga? Kata orang dulu gak boleh malam-malam ke hutan bertiga," kata Ikin. "Mitos itu, ini zaman modern bro, gak usah mikir macem-macem," jawab Sarmin. Setelah beberapa saat mereka berargumen, mereka pun memutuskan untuk tetap pergi memancing. Pergilah mereka menuju sungai yang sudah menjadi tujuan Sarmin dan temannya. Sungai itu memang berada di tengah-tengah hutan, sebab di sungai itu terkenal jika malam hari banyak sekali ikan sidatnya. Tepat jam 3, mereka sampai di sebuah tempat. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Wajar, karena memang mereka berangkat jalan kaki. Dan sungai tujuan mereka sekitar setengah jam lagi dari tempat peristirahatan itu. Setelah beberapa saat mereka melepas lelah, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju sungai. Tepat jam 4 sore, mereka sampai di sungai tujuan mereka. "Wah, cocok banget nih sungai. Bakal panen kita, hahaha," ucap Sarmin sembari tertawa. Mereka pun bergegas mempersiapkan alat pancing mereka masing-masing. Ketika sedang memasang pancing, tiba-tiba Diro berlari menuju semak-semak, seperti sedang mengejar sesuatu. "Ada apa, Ro?" tanya Ikin. "Kayak ada orang yang ngintip," jawab Diro sembari berjalan. "Halah, paling babi hutan, Ro," kata Sarmin. "Udah, gak usah dipikir. Cepetan siapin alat pancing. Bentar lagi gelap," ucap Ikin. Mereka pun kembali meneruskan mempersiapkan alat pancing mereka. Tak lupa, mereka memasang senter di atas kepala mereka untuk penerangan. Sekitar jam 6 sore, mereka pun sudah duduk berjejer di tepi sungai. Terdengar suara khas suasana remang-remang di hutan. "Bro, gimana? Ada yang nyangkut nggak?" bisik si Sarmin. "Sepi bro," jawab Dikin. Tak lama setelah itu, mereka pun berpindah tempat. Sampailah mereka di tepi sungai yang terdapat pohon sangat besar. Mereka bertiga pun langsung mencari posisi mancing masing-masing. Tak selang beberapa lama, mereka bertiga pun mendapat sambaran. "Wah, pertanda bagus nih bro," ucap si Diro. Di tempat itu mereka bertiga pun mendapat sambaran berkali-kali. Seketika itu pun mereka sangat kegirangan. Tak perlu waktu lama, mereka sudah mendapat banyak sekali ikan di tempat itu.
Hingga tiba-tiba coran Sarmin melengkung sangat tajam. Sarmin pun kaget bukan main. Lantas karena Sarmin tak sanggup menarik sendiri, ia pun meminta bantuan kepada Diro dan Ikin. Dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata yang nyangkut di kail si Sarmin adalah ikan sidat yang sangat besar. Saking girangnya si Sarmin, ia pun berteriak-teriak kencang kegirangan, diikuti oleh suara Diro dan Ikin. Terdengar suara ketiganya memecah heningnya malam di hutan itu. Mereka bersorak gembira merayakan hasil yang mereka dapat. Tiba-tiba Diro melihat sekelebat bayangan putih di seberang sungai. Bro, kalian lihat gak? Tanya Diro. Lihat apa, Ro? Udah, fokus mancing aja, biar dapat sidat gede lagi, ucap Sarmin. Sejak kejadian itu, entah karena keberuntungan mereka atau bagaimana, mereka tak henti-hentinya mendapat sambaran ikan. Jam 10 malam, mereka pun membuat api unggun kecil untuk membakar sebagian ikan untuk menjadi lauk makan mereka. Mereka beristirahat tepat di bawah pohon besar itu. Saat mereka selesai makan, Diro kembali dikejutkan oleh sekelebat bayangan putih melintas di atas air sungai. Bro, kalian lihat nggak? Ada bayangan putih di sana, tanya Diro. Mana, nggak ada apa-apa, Ro, jawab Ikin. Udah, kita tidur aja, nanti jam 1 kita mancing lagi, kata Sarmin. Mereka pun tidur tepat di bawah pohon besar di samping sungai. Jam 12 malam Sarmin terbangun dan hendak buang air kecil. Betapa kagetnya Sarmin ketika melihat Diro sudah tak ada di tempatnya. Sarmin pun bergegas membangunkan Ikin. Lalu mereka mencari Diro di tepian sungai. Tiba-tiba saat Sarmin sedang mencari Diro, kini Ikin yang tiba-tiba ikut hilang. Sarmin yang kaget berteriak memanggil Ikin dan Diro. Malam itu pun seketika berubah menjadi malam yang menyeramkan. Sarmin terus saja mencari kedua temannya yang hilang. Ia merasa heran. Kenapa tiba-tiba dua temannya hilang tanpa jejak? Tak terasa, Sarmin sudah berjalan jauh meninggalkan sungai. Karena jarak pandangnya yang terbatas, Sarmin tak tahu jalan mana yang telah ia lalui. Dan ketika ia hendak melanjutkan pencarian, betapa kagetnya Sarmin. Kini di depannya tampak hamparan rumput ilalang yang tingginya sama dengan tinggi tubuhnya. Dengan penuh keheranan, Sarmin pun berniat kembali ke arah sebelumnya. Dan saat membalikan diri, tiba-tiba senter di kepalanya mati. Ia berusaha untuk menyalakan senternya, namun tetap tidak bisa. Kini Sarmin benar-benar ketakutan. Tak ada yang bisa dia lihat kecuali kegelapan hutan. Sarmin mencoba melihat ke atas langit dan ia memanfaatkan cahaya bintang untuk berjalan mencoba keluar dari hamparan ilalang. Dan saat Sarmin sedang berjalan, terdengar suara perempuan tertawa. Sarmin pun langsung mempercepat langkahnya. Dan anehnya, ternyata Sarmin kembali lagi di tempat yang tadi ia lewati. Kini Sarmin benar-benar ketakutan. Ia merasa kalau dirinya benar-benar tersesat. Rasa lelah tergambar dari muka Sarmin. Sarmin pun memutuskan untuk duduk beristirahat. Ketika baru saja duduk, tiba-tiba di depannya ada sosok hitam tinggi besar dan berbulu. Matanya merah dan bertaring. Seketika Sarmin yang kelelahan pun terkaget bukan main. Lalu sosok itu dengan cepat menarik kaki Sarmin, membawanya ke tengah hamparan ilalang. Sarmin tak bisa apa-apa. Mulutnya seperti terkunci.
Setelah menarik Sarmin, sosok itu pun tiba-tiba hilang. Lalu terdengar kembali suara perempuan tertawa. Karena Sarmin yang sudah terlalu takut, ia pun tak sadarkan diri. Pagi hari, Sarmin pun bangun dari tidurnya. Betapa kagetnya, ternyata Sarmin sudah berada di belakang pohon besar dekat sungai. Ternyata di belakang pohon besar itu memang ada hamparan ilalang yang sangat luas. Dengan tubuh yang lemas, Sarmin pun kembali ke tempat awal pada saat dia tidur. Ia pun memanggil-manggil Diro dan juga Ikin. Tiba-tiba, Diro dan Ikin muncul keluar dari hamparan ilalang dari arah yang berbeda. Tampak wajah Ikin dan Diro pun sangat pucat dan kelelahan. Setelah mereka saling menanyakan keadaan, ternyata apa yang dialami Sarmin juga dialami oleh Diro dan Ikin. Dan betapa kagetnya mereka ketika ia melihat semua ikan dan satu sidat besar yang semalam mereka tangkap berubah menjadi daun. Selesai. Demikianlah kisah mistis yang dialami oleh Sarmin dan kedua temannya saat memancing di hutan. Menurut kalian, apa sebab ketiga orang ini mengalami hal mistis tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan saya An undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.